Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan masih terus bersemangat untuk mengikuti mata kuliah pada hari ini. Kita sudah sampai pada minggu ke-7, jadi minggu depan kita UTS. Nah, sebelum UTS tentu saja kita harus review dulu nanti materi-materi yang sudah dipelajari agar hasilnya nanti maksimal. Nah, untuk materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu adalah tentang kalimat efektif. Jika sebelumnya kalian sudah belajar tentang ejaan tanda baca, kemudian ada kata, kata baku dan tidak baku, kata serapan, dan seterusnya. Hari ini kita belajar pada materi yang tatarannya lebih tinggi, yaitu kalimat. Bagaimana ciri-ciri dari kalimat efektif? Tentu kalian sudah tahu ya, beberapa di antaranya yang mungkin banyak dikenal, yaitu kalimat yang efektif itu kalimat yang tidak boros kata, atau kalimat yang tidak berbelit-belit. Ya, itu memang salah satu ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, secara lebih lengkap, ciri-ciri dari kalimat efektif itu, yang pertama, kalimat efektif itu kalimat yang utuh, kalimat yang memiliki syarat keutuhan. Kemudian yang kedua, kalimat efektif itu memiliki ciri khas kesejajaran atau padu. Kemudian kefokusan, kehematan atau tidak berbelit-belit tadi ya. Kemudian kecermatan dan juga kesantunan. Dan yang terakhir ada kevariasian. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri kalimat efektif secara lebih lengkap. Baiklah, yang pertama kita akan membahas ciri-ciri yang pertama, yaitu keutuhan atau kesatuan kalimat. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-ciri kalimat yang utuh, yaitu yang pertama, kalimat tersebut harus mengandung gagasan pokok. Ya, jadi ada intinya. Kemudian yang kedua, terdiri atas minimal subjek dan predikat. Nah, ini penting sekali dipahami bahwa sebuah kalimat disebut kalimat jika minimal terdiri atas subjek dan predikat. Sebagai contoh, ibu memasak. Nah, itu nampaknya hanya dua kata ya. Tetapi dua kata itu bisa disebut sebagai kalimat. Karena ibu memasak itu sudah memiliki predikat dan sudah ada subjeknya. Subjeknya yaitu ibu dan predikatnya adalah memasak. Jadi itu sudah bisa disebut sebagai kalimat. Nah, ciri-ciri yang ketiga sebuah keutuhan atau kesatuan kalimat yaitu penggunaan konjungsi intra kalimat dan antar kalimat secara tepat. Nah, ini juga yang sering keliru. Kita langsung saja melihat pada contohnya. Berikut ada satu contoh kalimat yang tidak utuh. Jika Anda tidak membayar pajak, akan dikenakan denda. Nah, banyak sekali para penulis ya, baik itu mahasiswa atau para akademisi yang membuat kalimat seperti itu. Nampaknya sudah betul ya. Tetapi kalau dicermati lagi berdasarkan keutuhan atau kesatuan kalimat, kalimat tersebut tidak utuh. Terdapat pada kata jika itu ya, jika Anda tidak membayar pajak, itu menduduki keterangan. Akan dikenakan itu menduduki predikat. Dan denda itu menduduki objek. Itu kalau diuraikan ya. Padahal sebuah keutuhan atau kesatuan kalimat minimal terdiri atas subjek dan predikat. Jadi tidak ada subjek pada kalimat tersebut. Hanya ada keterangan, predikat, dan objek. Padahal yang terpenting itu ada subjeknya. Nah, berarti itu adalah contoh kalimat yang tidak utuh karena tidak mengandung subjek.
Nah, bagaimana caranya supaya menjadikan kalimat itu utuh atau memiliki kesatuan? Caranya adalah dengan menambahkan subjek pada kalimat tersebut. Nah, kira-kira subjeknya diletakkan di mana? Iya, perbaikannya bisa dilihat di slide. Jika tidak membayar pajak, Anda akan dikenakan denda. Jadi, kata Anda di situ dipindahkan ke sebelum predikat. Ya. Sehingga dengan perbaikan tersebut menjadikan kalimat itu utuh atau memiliki kesatuan. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri kalimat efektif yang kedua, yaitu memiliki kesejajaran atau keparalelan kalimat. Kesejajaran itu apa? Kesejajaran itu kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten atau penggunaan bentuk-bentuk yang sama untuk menyatakan gagasan yang sederajat. Berikut adalah contoh kalimat yang tidak sejajar. Ya. Penelitian ini memerlukan tenaga yang terampil, biaya yang banyak, serta cukup waktu. Tampaknya betul ya, tapi ternyata kalimat ini tidak sejajar. Bisa dilihat dari objeknya. Objek yang pertama itu ada tenaga yang terampil. Objek yang kedua, biaya yang banyak. Nah, objek yang ketiga, cukup waktu. Nah, ini tidak sejajar karena objek 1 dan 2 ada yangnya. Ya. Sedangkan objek 3 tidak punya yang. Nah, kasihan kan? Sehingga tidak sejajar. Maka, cara menjadikan kalimat itu sejajar yaitu dengan menambahkan kata yang, kata penghubung yang pada objek ketiga, sehingga perbaikannya seperti yang tampak pada slide. Baik, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri yang ketiga, yaitu kefokusan. Kalimat efektif ini harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami maksudnya. Contoh, sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikultura ini. Nah, ternyata kalimat ini contoh kalimat yang tidak memiliki kefokusan, pesan terpenting. Pesan terpentingnya justru tidak difokuskan. Nah, bagaimana perbaikannya? Perbaikannya adalah seperti yang tampak pada slide, yaitu subjek dulu. Produk hortikultura ini sulit ditingkatkan. Itu predikat, kemudian kualitas dan kuantitasnya. Nah, jadi dengan demikian menjadikan kalimat tersebut fokus pada pesan terpenting sehingga mudah dipahami maksudnya. Selanjutnya, kita masuk pada ciri-ciri selanjutnya, yaitu yang keempat ya. Ada kehematan. Kehematan ini yang sudah sering didengar ya, tentunya sejak SMP, SMA sudah diajarkan tentang kalimat efektif, yaitu salah satu ciri-cirinya memiliki ciri-ciri hemat. Nah, kehematan dalam kalimat efektif itu berarti kehematan menggunakan kata dalam mengungkapkan gagasan. Contohnya, kita harus saling hormat menghormati. Nah, ini contoh kalimat yang tidak hemat ya. Karena di situ sudah ada kata ulang, hormat menghormati. Hormat menghormati itu kan sudah bermakna saling. Jadi tidak perlu diberi kata saling. Kalau diberi kata saling menjadi tidak hemat. Nah, bagaimana perbaikannya? Caranya adalah dengan yang ada di slide itu. Kita harus saling menghormati. Jadi kata ulangnya diganti. Atau bisa kita harus hormat menghormati. Jadi salingnya yang dihapus. Tinggal dipilih ya dua cara tersebut. Baik, selanjutnya masih pada kehematan. Ini sedikit ada tebak-tebakan ya. 4
kalimat berikut ini tidak efektif ya, atau kurang efektif dari segi kehematan. Yang pertama ada kata mengadakan penelitian. Kita sering menggunakan kalimat seperti ini. Bagaimanakah perbaikannya? Mengadakan penelitian ini bisa diperbaiki dengan cara. Nah, mengadakan penelitian bisa diganti dengan meneliti, begitu saja. Mempunyai pendirian bisa diperbaiki dengan berpendirian, karena makna dari imbuhan ber di situ adalah mempunyai. Tujuan daripada penelitian ini, nah, mulai sekarang jangan banyak-banyak menggunakan kata daripada untuk konteks yang seperti ini. Berbeda kalau daripada itu digunakan untuk membandingkan ya. Tetapi kalau pada konteks kalimat yang ketiga ini, kata daripada ini tidak berfungsi untuk membandingkan. Maka di situ kata daripada itu tidak berfungsi ya. Maka dari itu lebih baik dihapus. Langsung saja. Jadi tujuan penelitian ini adalah apa? Begitu juga yang keempat, makalah ini akan membicarakan tentang perawatan mesin. Nah, bagaimana perbaikannya? Seringkali mahasiswa ini banyak sekali menggunakan kata tentang ya. Lebih baik dikurangi karena kata tentang di sini tidak begitu berfungsi dengan baik. Maka lebih baik dihapus menjadi makalah ini akan membicarakan perawatan mesin. Begitu. Selanjutnya ini masih pada contoh kehematan, ciri-ciri dari kalimat efektif. Di sini ada beberapa kalimat yang tidak efektif. Nah, perbaikannya seperti apa? Yang pertama, ya, skripsi hasil penelitian ini berjudul. Nah, ini dikatakan tidak efektif karena skripsi itu kan sudah merupakan hasil penelitian. Jadi tidak perlu ada kata hasil penelitian di situ, ya kan? Jadi itu termasuk pemborosan kata. Cukup dipilih salah satu saja, ya. Skripsi ini berjudul atau hasil penelitian ini berjudul. Yang kedua, kalimat adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Nah, di sini kesalahan terdapat pada penggunaan kata adapun. Di situ sering sekali ya, ketika menulis itu kita pakai kata-kata adapun aja di awal kalimat ya, padahal penggunaan adapun ini juga termasuk ciri-ciri dari kalimat yang boros atau tidak efektif. Jadi kata adapun dihapus saja. Langsung saja yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa, begitu. Kemudian yang ketiga, pemekaran Kecamatan Baju Kiki Barat terjadi salah satunya dikarenakan oleh jarak yang jauh antara masyarakat dengan unit pelayanan. Nah, kalimat yang ketiga ini bisa disederhanakan lagi karena ini termasuk kalimat yang terlalu berbelit-belit. Nah, perbaikannya seperti apa bisa dilihat pada tabel yang sebelah kanan ya. Jadi untuk kata-kata salah satunya dikarenakan ini lebih baik dihapus ya, digantikan dengan kata disebabkan oleh. Nah, dengan begitu kalimat tersebut akan memenuhi aspek kehematan untuk menjadi sebuah kalimat yang efektif, begitu. Masih pada kehematan, karena kehematan ini banyak sekali contoh yang salah ya. Terakhir, semoga makalah Tuhan YME, Yang Maha Esa ini ya, memberkahi makalah ini sehingga makalah ini dapat. Nah, ini terjadi pengulangan banyak sekali. Saya melihat informasi lowongan kerja di perusahaan ini di Lampung News. Nah, ini
juga terlalu berbelit-belit. Bisa disederhanakan lagi menjadi kalimat yang lebih ringkas dan juga mudah untuk dipahami. Nah, bagaimana perbaikannya? Bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Kata terakhir dihapus, jadi cukup. Semoga makalah ini memberikan manfaat bagi kita sebagai calon teknisi. Nah, biasanya kalimat-kalimat seperti ini ada di bagian penutup makalahnya. Jadi, tidak usah dibuat yang berbelit-belit, cukup yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, saya melihat informasi lowongan kerja di perusahaan. Terlalu banyak imbuhan di situ. Jadi cukup dipakai salah satu saja, yaitu di yang paling akhir saja yang dipakai. Dengan begitu, kalimat ini akan lebih mudah untuk dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif selanjutnya yaitu memiliki kecermatan dan juga kesantunan. Kecermatan dan kesantunan itu meliputi ketepatan memilih kata, sehingga menghasilkan komunikasi yang baik, tepat, tanpa mengganggu emosional pembaca. Contoh, menurut pendapat saya, nah ini kalimat-kalimat seperti itu tidak baik jika digunakan dalam penulisan makalah, karena kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung subjektivitas penulis, padahal kan tidak boleh dalam menulis makalah ya, dalam menulis karya ilmiah tidak boleh bersifat subjektif. Jadi lebih baik diganti dengan data penelitian ini menunjukkan apa. Penelitian membuktikan bahwa apa. Jadi dengan demikian bunyi kalimat atau makna dari kalimat perbaikan ini tidak subjektif lagi. Begitu. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri selanjutnya ya dari kalimat yang efektif, yaitu kalimat efektif itu haruslah memiliki kepaduan. Berikut ini adalah contoh kalimat yang tidak padu. Perbaikannya seperti apa bisa dilihat pada tabel sebelah kanan. Masalah penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif lainnya yang bisa dikenal masyarakat sebagai narkoba. Nah, ini kurang padu ya. Maka perbaikannya bisa tampak di tabel sebelah kanannya. Penyalahgunaan zat adiktif dan lainnya biasa dikenal dengan sebutan narkoba. Cukup begitu saja ya. Kemudian yang kedua, PSP sendiri mungkin mengingatkan kita pada era Game Boy, di mana sebuah game dapat dimainkan dimanapun. Nah, ini juga tidak padu ya. Jangan banyak-banyak menggunakan kata di mana ya. PSP mengingatkan pada era Game Boy yang dapat dimainkan dimanapun. Begitu saja perbaikannya sehingga lebih padu, lebih efektif, dan juga tidak boros kata. Masih pada aspek kepaduan, berikut ada contohnya ya. Jika melahirkan, hanya tinggal datang ke dokter. Hanya tinggal datang itu kurang padu. Maka bisa diperbaiki dengan jika melahirkan cukup datang ke dokter. Begitu ya. Faktor orang melakukan merokok yaitu menganggap dirinya terlihat gagah saat merokok. Di situ tidak padu karena ada kata melakukan ya. Jadi lebih baik dihapus, dan juga kata yaitu juga bisa diubah dan diperbaiki seperti yang tampak pada tabel perbaikan. Penyebab orang mengkonsumsi narkoba karena keluarga yang kurang harmonis. Nah, ini juga tidak padu walaupun kelihatannya lebih sederhana. Kurang kata dikarenakan. Ya, jadi perbaikannya
Penyebab seseorang mengkonsumsi narkoba dikarenakan kondisi keluarga yang kurang harmonis. Di situ perbaikannya lebih padu dibandingkan kalimat yang sebelumnya ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang terakhir dari kalimat efektif adalah memiliki kevariasian. Variasi di sini adalah variasi dalam penulisan pilihan kata diksi atau variasi dalam tutur kalimat yang tepat dan benar akan memberikan penekanan pada bagian-bagian kalimat yang diinginkan. Tujuannya agar tulisan tidak membosankan. Ada dua bentuk variasi, yaitu variasi bentuk pasif persona dan variasi bentuk aktif pasif. Nah, contohnya ada di slide, bisa dilihat. Saya akan melaporkan hal ini kepada dekan. Nah, ini bisa divariasikan dengan akan saya laporkan masalah itu kepada dekan, atau masalah ini akan saya laporkan kepada dekan. Jadi ini adalah bentuk variasi pasif persona. Tapi ada bentuk variasi yang salah. Masalah ini saya akan laporkan kepada dekan. Kenapa ini salah? Karena objeknya di awal. Dan kemudian setelah itu ada subjek di situ. Saya akan laporkan masalah ini kepada dekan. Ini juga bentuk variasi yang salah. Penyebabnya apa? Bisa dilihat. Dalam bentuk pasif persona, kata ganti orang atau kata ganti persona langsung didekatkan pada kata kerjanya. Jadi tidak boleh disisipi unsur lain. Nah, kata ganti persona atau kata ganti orang harus langsung didekatkan pada kata kerjanya. Tidak disisipi unsur lain. Sedangkan pada bentuk variasi yang salah itu, setelah kata saya disisipi kata akan di situ. Sehingga menjadikan itu bentuk variasi yang salah. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Saya akan laporkan, nah ini karena disisipi oleh unsur lain setelah subjek ya, menjadikan kalimat itu bentuk yang salah. Sedangkan pada contoh bentuk variasi yang benar yang di atasnya itu kan setelah subjek langsung predikat. Akan saya laporkan. Saya, subjek, laporkan predikat. Masalah ini akan saya laporkan. Yang kedua juga begitu. Jadi, kata ganti langsung dilekatkan pada kata kerja atau predikat. Begitu. Nah, bentuk kevariasian yang lainnya yaitu adalah kevariasian bentuk aktif pasif. Apa yang dimaksud kevariasian bentuk aktif pasif? Nah, variasi bentuk aktif pasif di sini berarti adalah variasi kalimat ya, dengan menggunakan kalimat aktif lebih dulu, kemudian diikuti kalimat pasif. Contohnya seperti apa? Nah, berikut ini adalah contoh bentuk variasi aktif pasif ya. Minggu depan kami akan mengadakan rapat pimpinan. Nah, akan mengadakan di situ yang saya cetak merah itu menunjukkan kalimat aktif ya. Sedangkan pada kalimat selanjutnya, dalam rapat itu kami bahas berbagai kasus yang muncul akhir-akhir ini. Nah, itu merupakan kalimat pasif. Jadi aktif dulu baru pasif. Itu merupakan salah satu bentuk variasi kalimat supaya tidak monoton dalam menyusun makalah, artikel, atau karya tulis ilmiah yang lain. Nah, bentuk variasi yang lainnya seperti apa? Nah, ini ada bentuk variasi pasif aktif. Nah, kalau pasif aktif ini dibalik. Kalimat pertama menggunakan pasif dulu, kemudian di kalimat kedua menggunakan kalimat aktif. Minggu depan akan diadakan rapat pimpinan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu diawali kalimat pasif terlebih dahulu.
Kemudian kalimat kedua, dalam rapat itu kami akan membahas berbagai kasus yang muncul. Nah, itu baru aktif. Ini merupakan kevariasian bentuk aktif pasif atau sebaliknya ya. Ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk menjadikan sebuah kalimat itu efektif dari segi kevariasian. Baik, terima kasih. Itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai kalimat efektif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang saya berikan dan juga forum diskusi. Nanti jika kalian sudah menjawab semua, nanti saya akan memberikan tambahan melalui voice note yang akan saya kirim ke grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Pertemuan pada hari ini secara daring. Kita bertemu lagi minggu depan UTS ya. Semoga semuanya selalu baik dan kita bisa bertemu lagi di minggu depan dalam keadaan yang lebih baik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.